Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam 2025. Perkenalkan, nama saya Tasrifin dengan nomor induk mahasiswa 2588. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Mu'alimin Mu'alimat Pangenan, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syaibar Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMP Mu'alimin Mu'alimat Pangenan. Praktek pembelajaran ini akan dilaksanakan di kelas 7 dengan materi rohsoh, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Demikian perkenalan diri ini saya sampaikan. Selamat menyaksikan pelaksanaan uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li Semoga dengan berdoa kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya saya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Sudah hadir semua? Hadir semua ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan berdiri terlebih dahulu ya, menyanyikan Garuda
Pancasila. Jadi ada Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. silakan duduk kembali ya. Sebelum kegiatan mulai lagi ya, mari kita untuk lebih semangatnya tepuk semangat, oke? Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat, semangat, semangat. Ada kegiatan pada siang hari ini ataupun pagi hari ini ya, kita akan mempelajari pembelajaran yang ke 9 yaitu rukhsah ya. Rukhsah yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya ya. Sebelum kegiatan ada beberapa tujuan ya. Tujuan yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah dengan baik dan benar. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam rukhsah dalam ibadah dengan baik dan benar. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan ya berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji dengan baik dan benar ya. Nah, nanti untuk pembelajaran kita sepakati saja nanti setelah saya menjelaskan materi, nanti teman-teman ya mengerjakan soal. Nah, setelah itu baru maju ke depan untuk menjawab soal yang sudah saya buat ya. Nanti soalnya ada berapa? Soal rukhsah dalam sholat, rukhsah dalam zakat, rukhsah dalam haji ya. Terus apa pengertiannya, isinya ya. Maka dari itu silakan nanti setelah saya sudah menjelaskan baru nanti mengerjakan soal yang sudah saya bagikan ya. Sebelum ke pembelajaran ya, nanti ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu siapa yang pernah mengalami kondisi ya, kondisi
yang membuat kalian sulit untuk menjalankan ibadah seperti biasa, seperti hanya contohnya sakit, sedang berperjalanan jauh. Siapa yang pernah melakukan seperti itu? Pasti ada kan? Ya, ada satu ya. Terus apa yang kalian lakukan pada saat itu? Ya, apa tadi? Ya, di odol ataupun di rukhsah dalam melaksanakannya. Ya, contohnya ketika sakit, ya. Kan kalau sakit itu kan ketika berdiri tidak bisa. Berarti nanti ada rukhsahan. Ya. Sholatnya itu tidak berdiri, tapi sholatnya dengan duduk. Ya kan? Itu kan berarti rukhsah dalam hal ibadah, terutama dalam hal sholat. Ya. Judulnya itu rukhsah, ya. Rukhsah yang artinya itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Ya, ini judulnya. Judulnya itu rukhsah, ya. Rukhsah itu nanti apa sih pengertian dari rukhsah? Ya. Rukhsah itu seperti apa? Ya. Selanjutnya ini, ya. Setelah kita mengetahui judulnya, maka selanjutnya yaitu secara bahasa, ya, secara bahasa rukhsah itu ini keringanan, ya, atau kelonggaran dalam hal ibadah. Nah, terus secara istilah rukhsah adalah perubahan hukum karena sebab tertentu, ya. Jadi perubahan hukumnya itu contohnya, ya, contoh dari perubahan hukum puasa misalkan. Hukum puasa kan wajib. Puasa di bulan Ramadan berarti wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan yang sudah balik, ya. Nah, hukumnya kan wajib. Berarti kan kalau wajib ketika dikerjakan yang mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan ya pasti akan mendapatkan dosa. Maka nanti ada perubahan hukumnya. Itu perubahannya kayak gimana? Seperti apa? Ya. Contohnya karena sebab mungkin orang Islam itu sedang sakit, maka nanti tidak diperbolehkan untuk puasa karena dikhawatirkan misalkan sakitnya itu bisa menimbulkan yang namanya kematian. Ya, maka nanti bisa berubah yang tadinya wajib menjadi tidak wajib, ya. Tapi nanti setelah sembuh dari penyakitnya, maka puasa yang ditinggalkan harus diqodho. Ini pengertian dari rukhsah itu seperti ini, ya. Di dalam agama Islam itu tidak ada yang namanya kesulitan, pasti ada rukhsah, ya, ada makna rukhsah. Jadi sekali lagi, ya, bahwasanya secara bahasa rukhsah itu artinya keringanan atau kelonggaran, dan secara istilah yaitu perubahan hukum, ya, karena sebab tertentu dengan tujuan apa nih? Tujuannya yaitu memberikan kemudahan dan keringanan supaya ada kemudahan, ya. Mudahnya karena tadi orang yang sakit, ya, orang yang sedang bepergian. Tapi ketika orang yang sedang bepergian itu tujuannya jangan karena kemaksiatan, ya. Kalau tujuannya kemaksiatan berarti tidak boleh untuk dirukhsah. Sholatnya tidak boleh, puasanya tidak boleh. Berarti harus puasa, harus sholat. Sholatnya tidak boleh untuk dijamak, jamak takdim, jamak takhir ataupun di qasar, tidak diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya yaitu ziarah, ya, tujuannya silaturahim kepada saudara-saudara kita, berarti nanti diperbolehkan, ya. Jadi makna rukhsah itu seperti yang sudah saya jelaskan, ya. Selanjutnya silakan dibagi kelompok menjadi 3, ya. Silakan kelompoknya dibagi menjadi 3. Ayo, siapa saja, ya.
dibagi menjadi 3 kelompoknya. Silakan dibagi menjadi 3 kelompoknya ya. Nah, Ya. Silakan dikerjakan ya. Soal-soal yang sudah saya bagikan ya. Nanti kalau ya sudah selesai, silakan nanti maju untuk mempresentasikan ya jawaban yang sudah kalian kerjakan. Ayo, silakan. Ayo kerjain. Ya, silakan dikerjakan. Pertanyaannya enggak ada. Jawabannya kan silakan jawab ya. Tahu saya tinggal dikerjakan. Nanti ya nunggu yang lain. Ya silakan ya. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, karena sudah paham, silakan dikerjakan ya. Jawabannya silakan ya. Jawaban yang sudah kalian pahami silakan ditulis nanti di presentasikan ya. Ayo kelompok. Yang satunya membaca, yang satunya menulis ya. Supaya cepat. Ayo dikerjakan bersama-sama ya. Kamu sih mencari. Sudah semua? Ini belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan diwakilkan ya. Diwakilkan pertanyaan tadi ya. Dari yang sholat dulu, sholat, puasa, zakat, haji ya. Silakan pertanyaannya dibaca dulu pertanyaannya ya. Kamu yang membaca pertanyaan, nanti yang menjawab ya. Silakan. Perusahaan dalam salah pada suatu hari ada seorang wanita bernama Ibu Rani yang sedang sakit. Dia mengalami ini dengan tinggi dan tidak bisa berdiri. Ibu Rani menggunakan hewan kubur, tapi dia masih tidak mampu untuk berdiri dan duduk. Bagaimana cara Ibu Rani melaksanakan sholat? Ya, jadi pertanyaan pertama ya, tolong dengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada kelompok yang maju di depan ya. Satu dengan duduk, dua dengan berbaring, Yang keras suaranya keras. tiga dengan isyarat, tiga dengan mata, empat besar, lima hati. Ya, terus yang selanjutnya yang yang puasa. Silakan dibaca soalnya.
seorang sungai bernama Nenek Rika, usia 85 tahun. Nenek Rika sudah sangat tua dan tidak mampu untuk bersekolah. Dia mengalami berbagai penyakit seperti stroke, Jangan ketawa. Serius. diabetes dan jantung. Nenek Rika sangat sedih karena tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Ia merasa bahwa puasa adalah ibadah yang sangat berharga. Nenek Rika pun berkonsultasi dengan ulama atau ustaz. Ulama atau ustaz tersebut menjelaskan bahwa Nenek Rika berhak mendapatkan sah puasa karena sudah lanjut usia. Bagaimanakah usaha dalam berpuasa untuk Nenek Rika? Boleh dibayarkan dalam bentuk uang tunai, seharga beras atau makanan pokok. Pak Budi dapat langsung mengirimkan uang tunai zakat fitrahnya kepada kami atau fakir miskin. Ya. Dan ada yang mau ditanyakan? Nah, Ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Sudah. Ada. Kelompok 2? Nggak ada. Ya, berarti kita beri tepuk apus ya kepada teman kita yang sudah maju ya. Terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada kuis ya. Kuisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4 dengan intinya pilih salah satu ya. Nanti ditutup kelompok pertama apakah mau yang ini, atau yang ini ya. Kelompok pertama, halo, kelompok yang pertama, mau pilih nomor berapa? 5. Nomor 5 ya, bapak nomor 5. Buka. 1, 2, 3. Dalam ya, sini dalam sholat seseorang yang tidak bisa berdiri karena sakit diperbolehkan untuk Sholat sambil duduk ya, dan berbaring. coba jawabannya benar atau tidak ya. Benar. Jawabannya ini ya tadi benar itu. Ya terus untuk yang kelompok yang kedua Nomor 6. berapa? 7, Pak. Enggak ada yang nomor 7, nggak ada. Adanya 1, 2, 3, 4 ya. Silakan nomor berapa? 10. Enggak ada, bukan nomor 10 ya. Silakan pilih. 2. Nomor 1. Nomor 3 coba ya dibuka. Nomor 3. 1, 2, 3 bukan yang lainnya. Tadi ya saya bacakan soalnya. Ayo. Seseorang musafir boleh menjamak sholat jika jarak perjalanannya minimal. Ayo, yang pertama ada 50, yang kedua 80, yang kecil ada 100, yang gede ada 20, 120. Ayo, jawabannya mana? 200. Jawabannya yang waktunya sudah mau habis ya. Saya akan mengevaluasi ya tadi yang sudah yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi saya jelaskan ulang bahwasanya tadi ya rukso itu adalah apa? Adalah keringanan atau apa? Atau pelonggaran ya. Bahwasanya ya itu seperti untuk memudahkan ya, memudahkan bagi orang-orang yang sedang sakit ya, orang yang orang yang sedang berperjalanan, terus orang yang sedang hamil ya, dan seterusnya. Nah, yang pertama yaitu ruksoh ya, Allah memberikan kemudahan kepada hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan bagi
hambanya supaya dalam hal ibadah tidak memberatkan. Ya. Nah untuk selanjutnya ya, tadi ya, kalau ke yang maju ya majunya yang apalah, yang apa majunya? Yang tegas, yang tertib ya, supaya nanti kelasnya lebih disiplin ya, lebih bagus ya. Dan untuk yang apa yang tadi yang kelompok ya, kalau dia mengerjakan ya semuanya harus mengerjakan ya. Yang keras berdiri ya. Kesimpulannya adalah mengingat soal hanya menyebutkan Pak Riana melakukan sebuah perbuatan yang dilarang dan dalamnya adalah seekor kambing, maka tugasnya yang paling utama dan sesuai dengan urutan yang diwajibkan adalah menghentinya dengan puasa 10 hari atau 3 hari di Makkah dan 7 hari di Tanah Air. Kesimpulan dari pembelajaran ya. Coba kesimpulannya apa? Itu kan dari jawaban. Dari pembelajarannya di situ ada bahwa rusa itu seperti apa ya. Pembelajaran kan ada ya. Pembelajarannya di modulnya apa? Ini kesimpulannya apa ini yang ini Ruksa secara bahasa memiliki arti keringanan. Ya, ruksa secara bahasa itu mempunyai arti keringanan ya. Dan ruksa itu ada beberapa macam ya. Di situ kan ada ya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, saya simpulkan bahwa ruksa ya itu Allah memberikan yang namanya kemudahan ya kepada hambanya dalam menjalankan perintah agama, terutama saat menghadapi kesulitan ya. Contohnya yaitu orang yang sedang sakit ya kan. Terus yang kedua yaitu orang yang sedang musafir ya. Terus yang ketiga yaitu orang yang haid, nifas ya, hamil atau menyusui. Terus yang selanjutnya itu orang tua renta ya. Orang tua renta yang sudah ya tidak kuat berpuasa dan meninggalkan puasa dengan membayar fidyah ya. Terus kemudahan dalam zakat dan yang terakhir yaitu hikmahnya ya. Hikmah ruksa yaitu meringankan beban umat Islam dan memastikan ibadah tetap dapat dijalankan tanpa harus terbebani oleh kondisi darurat atau gugur ya. Ini ya, jadi sekali lagi ya, nanti kalau Toya belum jelas ya nanti silakan dipelajari di rumahnya ya, dipelajari di rumah ya supaya bisa memahami isi dari ruksa ya. Ya terima kasih ya untuk kesempatan pada siang hari ini ya. Semoga pembelajaran yang sudah dipelajari ya bisa bermanfaat bagi kalian ya, bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terus yang selanjutnya ya kita tutup ya pembelajaran pada hari ini ya dengan membaca Al-Asri ya. Silakan dibacakan Al-Asrinya ya. Bismillahirrahmanirrahim.